Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 179. Oke, lah nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan telah memberikan teknik yang telah dimodifikasi oleh Zhan Lao kepada bayangan ungu, dan kemudian dia mengatakan bahwa energi mayat dan juga energi racun yang ada di teknik yang telah dimodifikasi itu telah menghilang. Jadi teknik tersebut benar-benar tidak cocok untuk Dan Erming. Ketika melihat semuanya termenung, Xiaoyan pun merasa cukup puas, dan kemudian dia mengatakan, semuanya tidak perlu bingung seperti ini, dan kalian juga tidak perlu repot-repot untuk mencari tanah yin ekstrim, karena aku sudah menemukannya. Semua orang di dalam ruangan ini, termasuk King Haoran pun tercengang. Apa? Kau telah menemukannya? Mereka saling bertukar pandang dan tiba-tiba berubah menjadi sebuah kegembiraan. Xiaoyan kemudian menimpali, benar, itu adalah tempat di mana aku ketika dikejar oleh 3 orang berjubah hitam dari aliansi bayangan. Xiao Zhan segera berseru, ya ampun, kebetulan sekali. Tuan Muda Xiaoyan, keberuntungan Anda benar-benar luar biasa. Anda dikejar oleh penjahat malah menemukan tempat harta karun. Anda mencari metode rahasia kebangkitan dan malah mendapatkan pil obat penentang surga. Anda bertarung melawan pemimpin dari klan Yao, bukannya bermusuhan, malah diangkat menjadi cucu murid yang membuat Anda bisa memasuki tanah suci mereka untuk berlatih, dan bahkan juga telah masuk di lantai ketiga dari Aula Wenshin. Semua orang hanya mengetahui bahwa tempat itu adalah ujung kematian. Namun Anda malah bertemu dengan seorang ahli dengan kultivasi yang sangat tinggi dan malah membantu Anda menembus ke setengah langkah kekuatan jiwa tahap Yi. Aku benar-benar ingin bertanya, metode rahasia apa yang bisa meningkatkan keberuntungan seperti Anda? Pertanyaan bertubi-tubi dari seorang Xiao Zhan ini membuat semua orang di dalam ruangan ini menatap Xiaoyan dengan cara canggung sambil menggaruk kepala mereka sendiri. King Mu'er matanya berbinar. Keberuntungan dari pemohon kecil ini memang tidak ada duanya. King Haoran juga tertawa. Keberuntungan juga membutuhkan sebuah kekuatan sebagai dasarnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti sudah binasa sejak lama dalam upaya pemburuan dari orang-orang Balai Bil dan juga aliansi bayangan. Dan semua keberuntungan itu tidak akan berlanjut. Semua yang berada di dalam ruangan ini cukup setuju dengan ucapan dari King Haoran. Lalu ekspresi mereka menjadi sangat serius, termasuk King Haoran itu sendiri, dan dia bertanya, Xiaoyan, kau akan segera mengasingkan diri, dan kakakmu ini dengan sungguh-sungguh akan memberikan peringatan bahwa benua Dodi penuh dengan orang-orang kuat yang telah bersembunyi. Selain beberapa jenius tak tertandingi, mereka juga merupakan jenius yang luar biasa lainnya. Mungkin auranya tidak secemerlang jenius yang tidak tertandingi, tapi itu bukan berarti mereka tidak hebat. Karena itu, kau tidak boleh sombong. Ketika memasuki alam ilusi, berhati-hatilah. Selalu prioritaskan keamananmu supaya bisa keluar hidup-hidup. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, baiklah. Aku akan selalu mengingat kata-kata dari kakak Haoran. Melihat bahwa seluruh instruksi yang diperlukan telah diberikan, Zhenny kemudian menyerahkan cincin penyimpanan kepada Xiaoyan. Di dalamnya terdapat semua inti binatang iblis dari bintang 4 Dodi yang cocok untuk kau serap saat ini juga. Fokuslah pada pengasinganmu dan kami akan mengurus seluruh urusan di dalam halaman klan Xiao. Selain itu, jika Xiaoqi keluar dari dalam pengasingannya, aku akan menjelaskan pada dirinya supaya tidak khawatir tentang dirimu. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ucapan dari Zhenny, lalu mengambil cincin penyimpanan yang telah diserahkan oleh Zhenny tersebut. Xiaoyan kemudian berpamitan, semuanya, aku pergi dulu. Xiaoyan pun segera keluar dari dalam aula besar ini, lalu dia menuju ke tempat dari ruang pelatihan. Dia menghela nafas dengan ringan yang kemudian membersihkan pikirannya dari seluruh hal-hal yang telah mengganggu. Kemudian Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila, mengeluarkan sebagian besar inti binatang iblis bintang 4 Dodi dari dalam cincin penyimpanan yang telah diberikan oleh seorang Zhenny. Xiaoyan telah mengubah segel di tangannya yang kemudian dia membentuk sebuah formasi merah lingkaran. Lalu Xiaoyan duduk bersila di tengah-tengah dari formasi lingkaran tersebut. Dia memfokuskan pandangannya, nafas dan juga pikirannya, lalu memasuki keadaan penyerapan. Dalam sekejap saja, waktu 30 tahun telah berlalu. Kali ini,
adalah musim dingin. Saking dinginnya, sampai-sampai hawa itu masuk ke dalam ruang pelatihan milik Soyen. Tiba-tiba saja, pung! Energi yang sangat kuat meledak dari dalam tubuh Soyen, dan tubuhnya yang telah membeku sekarang telah kembali normal. Sisa-sisa dari inti binatang iblis yang telah menumpuk segera terbang mengelilingi tubuh dari Soyen dan kemudian berputar-putar. Membungkus tubuh dari Soyen ini hanya menyisakan sepasang mata yang bersinar dengan terang. Setelah sekian lama pada akhirnya Soyen berdiri, merasakan Daoqi yang sangat kuat mengalir di seluruh tubuhnya. Lalu hal itu berkumpul di dalam dantiannya, membuat senyuman di wajah Soyen langsung muncul. Soyen sambil tersenyum ini dia berkata, awalnya aku pikir aku membutuhkan 40 tahun untuk bisa mencapai terobosan ini. Namun aku tidak menyangka dengan peningkatan kekuatan tubuhku bahkan menyerap inti dari binatang iblis jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Aku hanya membutuhkan waktu 30 tahun saja untuk mencapai sebuah terobosan. Dan aku masih punya waktu 20 tahun lagi, cukup untuk berlatih teknik Do. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen segera keluar dari dalam ruang pelatihan itu. Dia sekarang langsung menuju ke dalam hutan pegunungan mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi. Selanjutnya Soyen berpikir bahwa dia akan melatih teknik 1000 kaki tanpa bayangan untuk menerobos penggabungan dari 666 pedang. Namun, semakin tinggi level yang akan dipelajari, hal itu juga jauh lebih sulit. Soyen telah berdiri di dalam hutan ini merenung selama 7 hari penuh, dan dia bingung bagaimana caranya untuk bisa mencapai terobosan dalam teknik ini. Selama kurun waktu 7 hari itu, salju yang turun dari langit semakin lebat. Soyen kemudian melihat pada salju yang telah turun sambil berkata, ada kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, namun pada akhirnya semuanya akan mengembun di bumi dan berubah menjadi es yang dingin. Bisakah aku menafsirkan ini sebagai salju yang jatuh seperti pedang? Perubahan mereka yang tak terhitung jumlahnya hanyalah pendahuluan bagi pedang terakhir. Seolah Soyen telah tercerahkan, dia memegang pedang berat kuno api surgawi, menggerakkan tubuhnya, lalu menggabungkan serangan pedang 666 dan kemudian ditambahkan menjadi 667. Hal itu benar-benar diintegrasi menjadi satu pedang utuh untuk pertama kalinya. Meskipun hanya satu tambahan pedang saja, tapi kekuatannya jauh lebih besar daripada gabungan 666 pedang. Udara yang ada di sekitar Soyen pun berderak. Daya hancur yang dahsyat sangat mengerikan juga terpancar. Soyen tersenyum dan kemudian dia berkata, hanya menambahkan satu pedang saja sudah membuatnya jauh lebih kuat. Seperti apa jadinya jika aku bisa menguasai 1000 pedang di tingkat Quasi Sain? Soyen benar-benar menantikan di saat dia akan bisa mencapai penguasaan 1000 pedang itu. Angin di dalam hutan ini telah bertiup dengan kencang. Bayangan pedang berjatuhan. Soyen kemudian memegang cairan Qingling 3 pola di tangan kirinya, dan pedang berat kuno api surgawi di tangan kanannya diayunkan tanpa lelah. Hari demi hari, 668 pedang bersatu, bulan demi bulan, 670 pedang bersatu, tahun demi tahun, 700 pedang bersatu, untuk bisa beralih dari mengayunkan 666 pedang menjadi 700 pedang dalam satu ayunan. Tidak hanya membutuhkan kecepatan yang kilat, tapi juga penyatuan kekuatan dari setiap pedangnya menjadi satu. Terlebih lagi, yang dibutuhkan adalah kekuatan fisik dan juga tubuh sekeras batu. Jika tidak, getaran otot yang cepat dan juga frekuensi transmisi energi yang cukup untuk menghancurkan seseorang di tahap dosian ketika orang itu memiliki tubuh fisik yang lemah. Setelah Soyen berhasil menyatukan 700 pedang dalam satu ayunan, Soyen akhirnya berhenti. Dia terengah-engah, setiap otot di tubuhnya terasa sangat sakit dan seolah-olah meridiannya juga akan terbelah. Aku masih kekurangan 300 pedang lagi. Aku tidak menyadari bahwa setiap pedang tambahan akan begitu sulit. Kapan aku akan mencapai penyatuan 1000 pedang? Apakah aku terlalu ambisius? Soyen hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya.
Detik berikutnya dia menggoyangkan lengan tangannya yang begitu sakit dan dia benar-benar ingin berbaring serta tidur nyenyak. Tapi kemudian ketika Soyen memikirkan peningkatan kekuatan yang signifikan dengan setiap tambahan satu pedang dan beberapa jenis tak tertandingi yang akan dihadapinya, mata Soyen langsung bersinar dengan penuh kilatan tekad yang kuat. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuan meskipun itu hanya tambahan satu pedang lagi. Setelah meminum cairan Kingling 3 pola, Soyen bisa merasakan bahwa energi di dalam tubuhnya telah pulih dengan sangat cepat. Dia kembali bertenaga. Soyen perlahan menghembuskan udara putih dari dalam hidungnya dan juga mulutnya. Cahaya keluar dari dalam matanya seperti kilatan petir. Soyen pun melompat ke udara dan kemudian pedang berat gunung api surgawi di tangannya pun diayunkan sekali lagi. Gelombang energi serta bayangan pedang telah memenuhi setiap sudut dari hutan tempat pelatihan Soyen berada. Musim dingin telah berlalu, musim semi telah tiba, musim panas memudar, dan musim gugur telah datang. Dalam sekejap, musim dingin telah tiba kembali. Ketika pedang berat itu jatuh dari udara, tubuh dari Soyen juga telah langsung terbentur ke tanah dengan sangat keras, menimbulkan kepulan asap tanpa halangan energi dan juga bayangan pedang. Kepingan salju yang jatuh dari langit dengan cepat menutupi tubuh dari Soyen yang terbaring telentang, hanya memperlihatkan wajahnya saja yang terlihat sangat kelelahan. Selama 1 tahun terakhir ini, sekeras apapun Soyen berusaha, berkali-kali pun dia mengerahkan usahanya serta energi di dalam dirinya, dia masih tak mampu menambahkan satu ayunan pedang lagi. 700 pedang tampak seperti jurang yang tak teratasi dan benar-benar mustahil untuk dilewati. Soyen berkata, setiap kali aku mencapai 700 pedang, energiku benar-benar habis. Mungkinkah seorang di bintang 4 Dodi tahap puncak memang maksimal hanya bisa menguasai 700 pedang saja? Soyen menghembuskan nafasnya, lalu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Soyen kemudian berjuang untuk bangkit dari tanah. Tubuhnya bahkan belum sempat tegak, dia sudah jatuh kembali dengan keras, membuat Soyen tersenyum getir. Latihan keras tanpa henti selama 1 tahun terakhir ini hampir telah menguras seluruh energi fisiknya. Ketidakmampuannya untuk menembus 700 pedang itu membuatnya benar-benar kehilangan keinginan untuk meminum pil obat. Soyen hanya merentangkan tangannya, menatap langit, dan melihat hamparan salju putih di sekitar dirinya terbaring, membiarkan energi internal di dalam tubuhnya yang lelah pulih dengan sendirinya. Soyen kemudian mengatakan, energiku habis, sialan. Bagaimana bisa sebodoh ini? Aku baru saja memasuki tahap puncak bintang 4 Dodi dan bintang 5 Dodi masih sangat jauh. Detik berikutnya Soyen terduduk. Dia melambaikan tangannya. Ratusan inti binatang iblis bintang 4 Dodi segera keluar untuk mengelilingi tubuhnya, menyerap inti binatang iblis dari bintang 4 Dodi dengan kekuatan. Bintang 4 Dodi tahap puncak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dan dalam sekejap saja, inti binatang iblis bintang 4 Dodi itu langsung berubah menjadi seperti bubuk. Soyen kemudian melanjutkan penyerapan 100 inti binatang iblis bintang 4 Dodi kembali. Setelah itu, dia lagi-lagi melakukan penyerapan pada 1000 inti binatang iblis bintang 4 Dodi. Dengan kekuatan di dalam diri Soyen yang telah bertambah, dia pun kembali bersemangat untuk mempelajari teknik pedangnya itu kembali. Soyen kini telah mengayunkan pedangnya sekali lagi dan ayunan ini telah mencapai angka 739. Setelah Soyen meminum cairan Kingling 3 pola, energinya kembali terisi. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan masih dengan kekuatan yang sama, yaitu 739 pedang. Berkali-kali lagi dan lagi, akhirnya jumlah itu bertambah 1 menjadi 740 pedang. Soyen masih tanpa lelah mengayunkan pedangnya ini, berharap bisa menaikkan 1 pedang lagi. Namun energi Soyen telah habis kembali. Soyen pun menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap pedang tambahan benar-benar membutuhkan jumlah dogi yang luar biasa.
Xiaoyan terduduk lalu menyimpan pedang berat kuno api surgawi. Dia kembali menyerap inti binatang iblis. Segera setelah itu, Xiaoyan berdiri kembali, melanjutkan teknik pedangnya, dan dia telah menguasai 750 pedang. Menyerap inti binatang iblis lagi, berlatih lagi, mampu mengayunkan 760 pedang. Hal ini pun terus berlanjut sampai Xiaoyan bisa mengayunkan 770 pedang. Setelah 7 musim dingin berlalu, Xiaoyan pada akhirnya berhasil menyatukan 770 pedang dengan cara yang luar biasa itu. Senyuman muncul di raut wajah Xiaoyan. Secercah kepuasan terpancar dalam pandangan matanya. Meskipun penyatuan 1000 pedang saat ini cukup mustahil untuk bisa dicapai, kekuatan dari 770 pedang yang bersatu menjadi satu juga sudah bisa dianggap sebagai hal yang luar biasa. Aku benar-benar menantikan kekuatan dari 999 pedang yang bersatu dan juga penyatuan 1000 pedang. Hambatan menuju bintang 5 Dodi sepertinya sudah dekat, dan aku harus berhati-hati ketika menyerap banyak inti binatang iblis. Jika tidak dan levelku naik menjadi bintang 5 Dodi, maka aku tidak akan pernah bisa memasuki Gua Darah Pembantaian. Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan pun mengeluarkan 50 inti binatang iblis bintang 4 Dodi. Dia dengan hati-hati mulai melakukan penyerapan kembali. Kemudian Xiaoyan bangkit mengayunkan pedangnya tanpa lelah, dan akhirnya dia benar-benar telah stabil di angka 776 pedang. Xiaoyan istirahat sejenak sambil berkata, "Aku hanya bisa menyerap inti binatang iblis paling banyak 1 kali lagi." Saat Xiaoyan sedang mengerahkan upaya terakhirnya untuk mengayunkan 777 pedang, sebuah fenomena aneh terjadi. Di atas hutan besar kota Juki, sebuah pilar cahaya dengan diameter yang sangat besar turun dari langit tepat di tengah-tengah hutan besar kota Juki dari kejauhan itu, dan pilar cahaya tampak seperti sebuah pilar surgawi yang telah menghubungkan langit dan bumi. Energi di dalamnya melambung menembus langit dengan kekuatan penindasan yang luar biasa. Dan pada saat yang sama, perisai pelindung dari hutan besar kota Juki juga telah bergelombang berkali-kali. Adegan ini seketika menjadi tontonan dari banyak orang yang paling mencolok di dalam benua Dodi. 7 hari kemudian, saat sinar matahari pagi pertama membelah langit malam, pilar cahaya dengan diameter yang sangat besar itu pun memancar dengan cahaya yang sangat cemerlang dan juga menyilaukan. Cahaya itu kemudian terbagi menjadi 18 berkas cahaya membentang dari tengah hingga tepi. Hutan besar kota Juki membentuk 8 lorong yang sangat luar biasa. Setiap lorong itu memiliki diameter sekitar 70 meter dengan dinding seperti kristal yang telah dihiasi ukiran matahari, bulan, dan bintang yang tidak terhitung jumlahnya dengan cahaya berwarna merah. Matahari, bulan, dan bintang yang terdapat dalam ukiran itu disebut sebagai bintang pembantaian, melambangkan sebuah pembaptisan dari energi merah, dan mereka juga memastikan bahwa hanya kultivator di bawah bintang 5 Dodi yang bisa melewati lorong untuk menuju alam ilusi. Di dalam hutan kota Juki itu, jika ada orang dengan kekuatan di atas bintang 5 Dodi yang berani masuk, maka simbol matahari, bulan, dan bintang akan langsung mencabik-cabik tubuh mereka dan diubah menjadi kabut darah tanpa menyisakan tulang sedikit pun. Bahkan tidak terkecuali bagi mereka yang telah mencapai bintang 9 Dodi. Ini adalah sebuah metode yang dibuat oleh seorang ahli di tahap dosian. Maka dari itu, tidak ada sembarang orang yang bisa menerobos tempat tersebut. Pada titik ini, jalan untuk menuju Gua Darah Pembantaian telah resmi dibuka. Saat itu, kota Juki telah langsung dipenuhi oleh kerumunan yang padat, dan semua jenius dengan kekuatan di bawah bintang 5 Dodi telah berkumpul di dalam tempat ini. Namun, di dalam halaman klan Xiao, suasananya tampak mencekam. Xiao Yao mengerutkan keningnya, lalu dia berkata, "Kenapa bocah Xiaoyan itu belum keluar juga dari tempat pelatihannya?" Le Shaolong
segera menimpali pemimpin klan Xiao tua. Bukankah Anda selalu berharap Tuan Muda Soyen tidak masuk dalam sana? Jika dia melewatkan hal ini, bukankah itu seperti apa yang Anda inginkan? Jadi kenapa Anda harus cemas? Xiao Yao terkejut mendengarkan kata-kata Le Xiaolong dan kemudian dia sedikit tersenyum getir. Xiao Qi yang sudah keluar dari tempat pengasingannya hanya bisa mengerutkan bibirnya dengan gugup dan pandangan matanya telah dipenuhi sebuah kekhawatiran yang mendalam. Dia tidak khawatir apakah Soyen bisa sampai ke pembukaan alam ilusi atau tidak, tapi dia khawatir apakah ada sesuatu yang salah dalam kultivasi Soyen. Bagi seorang Xiao Qi, Soyen yang lemah atau kuat itu sudah tidak penting, tapi yang penting adalah keselamatannya. King Mu'er adalah orang yang paling gelisah di antara mereka. Dia mengepalkan tinjunya, lalu terus bergumam, kenapa pembohong kecil ini belum keluar juga? Apa yang telah terjadi? Jalan untuk menuju alam ilusi sudah dibuka. Jika dia tidak segera keluar dari tempat pelatihan, maka dia akan tertinggal. Xiaozan, Feng Bao, dan Erming bayangan ungu yang telah menghentikan kultivasi mereka juga bergegas ke sana dan tampak cemas ketika menatap ruang pelatihan dari Soyen masih tertutup rapat. Namun hanya King Haoran dan juga Zhenny di antara orang-orang ini yang terlihat paling tenang. King Haoran dengan tangan di belakang punggungnya menatap pilar cahaya. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Lihat betapa cemasnya kalian semua. Jangan khawatir. Adikku Soyen sangat berhati-hati dalam hal tindakannya. Dan dia pasti akan segera keluar dengan sendirinya ketika waktunya telah tiba. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar." King Mu'er cemberut dan cemas. Tapi jalur itu hanya dibuka selama 7 hari saja. Bagaimana jika pembohong kecil tidak muncul? Maka dia akan ketinggalan. King Haoran dengan tenang menimpali, "Tidakkah kau lihat betapa hebohnya keributan ini? Bagaimana mungkin Soyen tidak tahu tentang hal itu?" Tepat pada saat itu Long Yi yang secara diam-diam telah menemani Lang Tian mengkategorikan tumpukan dari pil obat yang telah dimurnikan. Long Yi tiba-tiba berkata, "Kenapa kalian semuanya terlihat begitu khawatir? Ayah mungkin menunda hal-hal lain, tapi dia pasti tidak akan menunda hal seperti ini. Semuanya, ayo bantu aku mengumpulkan pil obatnya ini karena terlalu banyak." Lang Tian tahu bahwa Soyen akan pergi ke tempat yang sangat berbahaya, jadi dia tidak hanya memurnikan seluruh pil obat yang ada di daftar yang telah diberikan oleh Soyen, tapi Lang Tian juga telah bekerja lembur siang dan malam untuk memurnikan sejumlah tambahan cairan Kingling 3 warna, pil energi merah, pil angin cepat, pil goib, pil pengawal, pil Huantian, dan juga pil-pil yang lainnya, terutama cairan Kingling 3 warna dan juga pil energi darah dalam jumlah yang bisa dikatakan sangat banyak. Xiaozan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Lang Tian, apakah kau sedang mempersiapkan agar Tuan Muda Soyen memakan seluruh pil obat ini layaknya makanan ringan?" Lang Tian hanya tersenyum sambil menimpali, "Awalnya aku ingin melakukan pemurnian lebih lanjut, tapi aku benar-benar kehabisan waktu." Feng Bao kemudian melihat Lang Tian sambil mengatakan, "Apa? Segini banyaknya masih kurang dan kau sebenarnya masih akan memurnikan lagi? Obsesimu ini ternyata lebih gila daripada Tuan Muda Soyen." Namun pada akhirnya dengan bantuan semua orang yang telah hadir, pil obat yang telah dibuat oleh Lang Tian pun segera dikategorikan sesuai dengan jenisnya masing-masing, lalu dimasukkan ke dalam botol giok kecil. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Hari ini merupakan hari ke-6 dan Soyen masih belum menunjukkan dirinya. Le Xiaolong tak mampu lagi menahan ketenangannya. Dia berjalan mondar-mandir. Sementara Zhenny juga telah menjilat bibirnya sendiri sambil berkata, setelah malam ini akan menjadi hari ke-7 dan juga merupakan hari terakhir. Apabila Tuan Muda Soyen masih belum bergerak, maka dia tidak akan pernah bisa memasuki alam ilusi. Sedang apa dia sebenarnya? King Mu'er dengan mata berbinar juga berkata, "Apa yang sedang dilakukan pembohong kecil ini? Dia tidak mungkin benar-benar melupakan untuk memasuki alam ilusi, kan? Aku tidak bisa membiarkan hal ini. Aku harus datang untuk bertemu dan membangunkan Soyen dari kultivasinya." Ketika King Mu'er hendak pergi menuju tempat pelatihan Soyen, King Haoran tiba-tiba saja berkata, "Mu'er, duduk."
tenangkan dirimu. Apakah kau tahu bahwa mengganggu seseorang ketika berkultivasi adalah hal yang paling tabu? Bagaimana jika dia sedang berada di saat yang paling kritis? Dan bagaimana jika gangguan kita menyebabkan energinya berbalik, lalu membahayakan dirinya sendiri? Mungkin Soyen belum keluar karena suatu alasan tertentu. Meskipun begitu, kita tidak boleh gegabah untuk mengganggu dirinya. Meskipun aku mengatakan hal seperti ini, aku masih sangat yakin bahwa Soyen pasti akan segera muncul sebelum pintu menuju alam ilusi tertutup. Waktu pun terus berjalan, membuat semua orang di dalam tempat ini menjadi semakin tegang. Dan tepat ketika hati mereka penuh dengan kecemasan, tiba-tiba Soyen pun menunjukkan dirinya. Dia melompat dan muncul dari belakang hutan pegunungan, lalu berjalan dengan santai menuju semua orang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan segera bergegas menuju pintu masuk dari alam ilusi? Dan apakah dia tidak terlambat? Karena jika sampai terlambat, maka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tempat itu untuk selama-lamanya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.